Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zainuddin bin Abdul Nasir Al-Malibari, Syekh Syafruddin Yati, ala jami' syekhina wa malimina wa dursina wa sadina wa rabbina. Ya Allah, Allahumma sakhir lana al-kutub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Faidatun, ay hadhihi faidatun, ini adalah sebuah faidah. Man, adapun orang mata yang meninggal siapa orang, wa alaihi, dan ia atas orang, salatun, adapun tanggungan salat. Fala qada'a, maka tidak wajib qada siapa orang yang mati dan dia punya tanggungan salat, maka itu tidak wajib qada. Wala fidyata, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, kajam'il mujtahidina, sebagaimana pendapatnya mayoritas mujtahid, annaha, sesungguhnya, atau innaha, sesungguhnya, adapun sesungguhnya salat, tuqda anhu, ialah wajib diqada apa salat anhu atas nama mayit ini, atas nama orang ini. Li khabaril Bukhari, karena ada hadisnya Imam Bukhari wa ghairihi, dan lainnya Imam Bukhari. Wa min sama, dan dari sana, dan oleh karena itu ikhtara, memilih hu, kepada pendapat ini, pendapat kepada kaul ini, jam'un min a'immatina, siapa sekelompok ulama, min a'immatina, dari imam-imam kita. Wa fa'ala, dan mengamalkan bihi, dengan pendapat as-Subkiyu, siapa Imam As-Subki, an ba'di aqaribihi, untuk sebagian keluarga, beberapa keluarganya Imam As-Subki. Jadi Imam As-Subki itu mengqada salat keluarganya karena ikut pendapat ini yang berdasarkan hadis Bukhari ini. Wa naqala, dan meriwayatkan Ibnu Burhan, siapa Imam Ibnu Burhan, Al-Qadimi, dari qaul Qadim, annahu, sungguhnya, yalzam, wajib, al-waliya, kepada wali, wajib kepada wali, in khalafa, apabila meninggalkan siapa mayit, siapa orang mati itu meninggalkan tirkatan, akan harta peninggalan. Wajib apa? Wajib ayyusalli anhu, apa salat siapa wali, anhu atas nama mayat, qasomi, sebagaimana puasa. Jadi kalau ada orang mati dan dia punya tanggungan sholat, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholatnya tak wajib diqada oleh keluarganya, dan juga tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib apa-apa. Tapi sebagai ulama yang lain, dan itu didukung oleh mayoritas Syafi'iyah, itu mengatakan bahwa mengqada sholatnya orang mati itu wajib, berdasarkan hadisnya Imam Bukhari. Dan ini yang pernah dipraktekkan oleh Imam As-Subki dan kawan-kawan. Sebagaimana puasa juga wajib mengqada puasanya orang yang meninggal itu. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, alaihi, yang atas pendapat ini, katsiruna, adapun mayoritas, min ashabina, dari ulama-ulama kita, dari sahabat-sahabat kita Syafi'iyah, katanya. Annahu, sesungguhnya, annahu, sesungguhnya wali, yut'imu, ialah memberi makan siapa wali, angkul di sholatin, untuk setiap solat, satu solat yang ditinggalkan, memberi makan muddan, kepada satu mud. Ada pendapat ketiga, ini pendapat ketiga mengatakan wajib memberi makan, wajib
memberi makan 1 mud. Kalau sholatnya 5 yang ditinggalkan berarti 5 mud dan begitu seterusnya. Wa qala al-Muhibb at-Tabari, dan berkata siapa yang memuhib at-Tabari, yasilu sampai lil mayyiti kepada mayit kullu ibadatin apa setiap ibadah tuf'alu yang dilakukan apa ibadah anhu atas nama mayit wajibatan au mandubatan baik ibadah itu wajib atau sunnah. Segala sesuatu yang berbentuk ibadah apabila itu dikirimkan kepada mayat maka menurut Imam At-Tabari itu sampai kepada mayat baik ibadah itu sunat atau wajib. Jadi ibadah, mengirim pahala ibadah kepada mayat itu sampai. Ini menurut Imam At-Tabari. Meskipun banyak orang yang mengatakan tidak sampai ya, berdasarkan ayat walaisa lil insani illa ma sa'a. Tak ada suatu apapun bagi manusia ketika meninggal kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Artinya kalau ibadah orang lain dikirimkan kepada mereka itu tidak sampai. Jadi ihda'us sawab lil mayyit itu inda ba'dil ulama tidak bisa. Tapi menurut Imam At-Tabari bisa ya, sampai pahalanya ibadah baik ibadah wajib atau sunnah itu sampai ya. Makanya banyak orang yang tak mau tahlilan karena menganggap itu tidak sampai, tidak ada gunanya. Tapi menurut Imam At-Tabari ya sampai. Wa fi syarhil Mukhtari, dan di dalam syarah kitab Al-Mukhtar li muallifihi karangan muallifnya, madhabu ahli sunnati, adapun madhabnya ahli sunnah. Apa madhabnya ahli sunnah? Anna lil insani, sesungguhnya boleh bagi seseorang, bagi manusia, ayyaj'ala apa menjadikan siapa insan itu sawab amalihi kepada pahala amalnya insan, wa salatihi dan pahala salatnya insan, li ghairihi untuk orang lain. Boleh bagi seseorang menjadikan pahala amalnya dan pahala salatnya dihadiahkan untuk orang lain, dihadiahkan untuk mayit. Bukan cuma boleh, wa yasiluhu dan sampai apa pahalahu kepada ghair. Wa sunnah dan disunnahkan li shaimin bagi orang yang puasa, li shaimi Ramadhanah bagi orang yang puasa Ramadan, wa ghairihi dan lainnya Ramadan. Apa yang disunnahkan? Tasahurun apa sahur, apa sahur. Wa ta'khiruhu dan sunnah ta'khiruhu menunda sahur. Sunnah sahur agak belakangan ya, bukan sahur jam 12, karena sahur agak belakangan jam 3 gitu. Malam yaqa, selama tak terjatuh siapa orang itu, tak terjebak siapa orang fi syakin di dalam keraguan-raguan. Selama dia tidak ragu apakah sudah fajar atau belum ya. Wa kaunuhu adapun adanya dan wa kaunuhu dan sunnah ya. Wa sunnah kaunuhu ala tamrin, dan sunnah kaunuhu apa adanya sahur ala tamrin ya atas kurma. Disunnahkan sahur kurma, dikhabarin karena ada hadis fihi tentang kurma itu. Wa yahsulu dan tercapai wat sahur walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan 1 teguk air. Kesunahan sahur sudah didapat meskipun hanya 1 gelas air, 1 teguk air. Wa yadkhulu dan masuk waktuhu apa waktunya sahur binisfil laili sejak pertengahan malam. Sahur itu waktunya sudah masuk sejak jam 12. Wa hikmatuhu adapun hikmahnya sahur, apa hikmahnya? At-taqawi adalah untuk menguatkan, atau yang kedua au mukhalafatu ahlil kitab, atau untuk menyelisihi para ahli kitab. Ahli kitab kalau puasa tidak sahur gitu. Kalau kita sahur itu tujuannya itu. Wajhani ialah dua pendapat. Jadi hikmahnya sahur ada 2 maksudnya. Ada yang at-taqawi, ada yang mukhalafah. Kalau sahurnya cuma pakai air, itu kan tidak taqawi. Minum air 1 teguk untuk sahur, itu kan apa hikmahnya? Kan bukan taqawi. Berarti kalau itu hikmahnya untuk membadai ahli kitab. Kan sahur pakai 1 teguk air kan boleh. Sunnah juga. Masa itu tujuan ditaqawin? Nah, itu li mukhalafati ahli kitab. Wa sunnah dan disunnahkan tatayyubun apa berwangi-wangian waktu saharin
pada waktu sahur ya. Waktu sahurin pada waktu sahur. Wa sunnah dan disunnahkan ta'jilu fitrin apa mensegerakan berbuka idza tuyukin apabila diyakini apa yang diyakini al-ghurub apa terbenamnya matahari. Wa yu'rafu dan diketahui apa ghurub fil umrani di tengah-tengah bangunan, was-suhari dan di tengah-tengah padang, di tengah beberapa padang pasir ya. Tanah lapang. Suhari ini jamak dari suhra. Setiap kalimat yang ikut wazan fa'la itu jamaknya bisa ikut wazan fa'ala, bisa fa'ali. Suhra itu jamaknya bisa suhara atau suhari. Wabil fa'ali wal fa'la jumi'a suhra wal azra wal qaisat ba'a, kata Alfiyah itu. Jadi bisa dua. Sama dengan fatwa itu bisa fatawi, bisa fatawa. Fatawis sabakah atau fatawas sabakah sama-sama boleh gitu ya. Sama-sama benar. Allati sohari atau soharo sama-sama boleh. Biha yang ialah pada allati jibalun adapun gunung, adapun beberapa gunung. Bagaimana cara mengetahui terbenamnya matahari? Cara meyakini terbenamnya matahari? Ya, ada kalanya ada di tengah bangunan atau di tengah padang yang tidak ada bangunannya. Caranya adalah bizawali syiai, dengan hilangnya sinar matahari, min a'alil hitani dari puncak beberapa gedung, wal jibali dan puncak beberapa gunung. Jadi kalau sudah tak terlihat cahaya matahari dari puncak gedung atau dari puncak gunung, itu berarti matahari sudah terbenam. Wa taqdimuhu dan sunnah mendahulukan berbuka ala sholati atas sholat maghrib. Sunnah mendahulukan berbuka atas sholat maghribnya. Kapan itu kesunnahannya? Illam yakhsha selama tak khawatir siapa orang minta jilihi ketika mensegerakan berbuka, tidak khawatir fawatal jamaati akan tertinggal jemaah, atau takbiratul ihrami atau tertinggal takbiratul ihram. Wa kaunuhu dan sunnah kaunuhu apa adanya berbuka bitamrin dengan kurma, lil amri bihi karena ada perintah bihi dengan kurma. Wal akmalu adapun yang sempurna ayyakuna harus ada apa kurma bisalasin ialah 3 kurma. Yang sempurna itu berbuka pakai 3 kurma. Fa'illam yajidhu maka tidak apabila tak menemukan siapa orang hu kepada kurma fa'ala hasawati ma'in maka berbuka atas beberapa teguk air. Jadi pakai kurma yang sunnah 3. Kalau kurma tidak ada maka yang sunnah itu ke air, bukan ke yang lain. Jadi yang sunnah setelah kurma itu air. Pakai air putih itu. Pakai air putih. Kurma ada ya air. Walau min zamzam, walaupun dari air zam-zam, tetap lebih utama kurma. Kurma dulu kesunnahnya baru air. Walaupun airnya pakai zam-zam. Jadi ada zam-zam ada kurma. Mana ini yang lebih utama diminum dulu untuk berbuka, dimakan dulu untuk berbuka? Kurma, bukan zam-zamnya. Falau ta'arada apabila bertentangan at-ta'jilu apa mensegerakan berbuka alal mai atas air, wa ta'khiru dan menunda alat tamri atas kurma, maka quddima didahulukan al-awwalu apa yang pertama. Kalau bertentangan misalnya, kalau berbuka langsung maka dia berbuka air. Tapi kalau berbukanya ditunda, nunggu sebentar maka kurma datang. Lebih baik mana? Berbuka langsung tapi hanya pakai air, atau menunda bukanya tapi pakai kurma. Maka yang lebih utama adalah tetap mensegerakan buka meskipun hanya pakai air. Fima di dalam pendapat istadharo yang telah menjelaskan hu kepada masyaikhuna siapa guru kita Ibnu Hajar. Wa qala dan berkata siapa syaikhuna aidan juga apa perkataan beliau, yadharu jelas fi tamrin di dalam kurma qawiyat yang kuat subhatuhu apa kesyubhatannya kurma, wa ma'in
dan air. Khafat yang samar subhatuhu apa kesubhatannya air. Apa yang jelas annal ma apa sungguhnya air afdalu ia lebih utama. Kata Syekhuna, kalau ada kurma tapi sudah sangat jelas itu subhat dan di sampingnya ada air cuma dia jelas-jelas halal atau subhat tapi samar, maka tetap lebih utama air gitu. Jadi ada kurma subhat tapi ada air yang tak begitu subhat atau memang tidak subhat, tetap lebih utama air. Qala Syekhani, berkata sahabat dua Syekh Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i, la syai'a tidak ada suatu apapun afdalu yang lebih utama, bisa afdalah, bisa afdaluh. Sifat setelah isimnya la itu bacanya 3 kalau tidak ada pemisahnya. La syai'a tidak wajib apa-apa, la syai'a tidak ada suatu apapun afdala atau afdalu yang lebih utama ba'da tamri setelah air ghairal ma'i kecuali air. Tak ada makanan yang lebih utama untuk dibuat berbuka ketika tidak ada kurma kecuali air. Langsung air yang utama. Faqaulur Ruyani, maka adapun pendapatnya Imam Ar-Ruyani, al-halwu adapun yang manis-manis afdalu ialah lebih utama minal ma'i dari air, dhaifun ialah lemah. Pendapat ini lemah. Kalau kita akan cari yang manis-manis, cari cola, cari es, cari apa pokoknya yang manis, katanya itu lebih sunnah. Padahal lebih sunnah air. Kalau yang mengatakan sunnah manis-manis itu dhaif katanya. Ada yang mengatakan itu yaitu Imam Ar-Ruyani, tapi itu dhaif. Tetap lebih sunnah air dulu. Kaqaulil Adra'i, seperti perkataannya Imam Adra'i. Kaqaulil Adra'i, sebagaimana perkataannya Imam Adra'i, az-zabibu adapun anggur akhut tamri ialah saudaranya kurma, artinya punya keutamaan yang sama. Wa innama hanya saja menyebutkan siapa nabihu hanya kepada kurma. Kenapa kalau az-zabib itu sama dengan kurma kok oleh Nabi di hadis hanya disebutkan kurma? Litayassurihi, karena mudahnya mendapatkan kurma, ghaliban pada biasanya bil Madinati di Madinah. Karena di Madinah dulu yang mudah itu kurma. Wisannu, dan disunnahkan ayyakula apa membaca siapa orang akibal fitri setelah berbuka, Allahumma laka sumtuh. Jadi wa ala rizqika aftartuh. Jadi ini doa ini dibaca setelah berbuka ya. Setelah berbuka bacanya, bukan sebelum berbuka. Setelah berbuka lalu baca doa Allahumma laka sumtuh wa bika amantu ala rizqika aftartuh. Wa yazidu, dan menambah man siapa orang aftar yang berbuka siapa man bil ma'i menggunakan air, menambah bacaan zahabad dam'u wa batalatil muruku wa sabatal ajru. Zahabad dam'u, hilang apa rasa haus, wa batalat al uruk, dan hancur apa urat, wa sabata, dan tetap al ajru apa pahala. Atau keringatnya, keringat. Wasunnah, dan disunnahkan ghuslun apa mandi an-nahwi janabatin untuk semisal janabah. Mandi, sunnah mandi itu qabla fajrin, sebelum fajar. Tujuannya apa mandi sebelum fajar sunnah itu? Li'alla yusila, agar tidak sampai al-ma' apa air ila batini nahwi udunihi, kepada bagian dalam semisal telinganya orang, au duburihi, atau duburnya orang. Qala Syekhuna, berkata siapa guru kita Ibnu Hajar, wa qadiyatuhu adapun kehendaknya pendapatnya Ibnu Hajar, an-nawsulahu sesungguhnya sampainya air, lidzalika kepada bagian dalam tersebut, muftirun ialah membatalkan puasa, muftirun ialah membatalkan puasa. Wa qadiyatun kehendak taklilnya, taklil yang mana? Li'alla isila, itu taklil namanya karena pakai lam ya, li'alla, karena. Wa qadiyatu, adapun kehendak dari alasan itu, anna wusulahu, bahwa sungguhnya sampainya air, lidzalika kepada bagian dalam telinga atau dubur, muftirun ialah dapat membatalkan apa wusul.
Namun walaysa tidak ada umumuhu apa keumuman qadiyah muradan ialah diinginkan. Tapi qadiyah ini tidak berlaku umum. Ya. Kan qadiyahnya itu kehendaknya taklil itu adalah setiap sesuatu yang apabila ada air sampai ke bagian dalam telinga ketika mandi atau bagian dalam dubur ketika mandi, maka itu dapat membatalkan puasa. Namun pernyataan ini tidak umum, tidak berlaku umum. Yang membatalkan itu ketika mubalaghah ya, ketika mempersangat mandinya kok di begini pokoknya mandinya dipersangat, itu yang membatalkan. Kalau mandi biasa-biasa saja kemudian ada yang masuk, itu yang tidak batal. Kama sebagaimana keterangan huada pun mazahirun jelas akhdan karena berpijak mimma kepada sesuatu marro yang telah lalu apa ma. In sabaqa apabila terlanjur ma'unahwil matmadoti apa airnya semisal kumur-kumur al-masyru' yang disyariatkan. Au ghaslil famil mutanajjisi atau air disebabkan menyiram mulut al-mutanajjisi yang mutanajjis la yuftiru bukan in ya tapi inna sabaqama inahwil madmadatil masyru'i sesungguhnya terlanjurnya air semisal kumur-kumur yang disyariatkan au ghaslil famil mutanajjisi atau air disebabkan menyiram mulut yang terkena najis la yuftiru ialah tidak membatalkan ini. Kalau kumur-kumur kemudian tertelan airnya, tapi kumur-kumurnya yang biasa ya, bukan yang mubalaghah. Karena kalau yang mubalaghah itu ghairu masyru'in fi shaum, tidak disyariatkan ketika puasa. Tidak membatalkan. Kenapa? Li'udhrihi karena udurnya orang. Oleh karena itu falyahmal hadza, maka arahkanlah oleh hadza akan ini ala mubalaghatin manhiyin anha, atas mubalaghah manhiyin yang dilarang anha apa mubalaghah itu. Artinya yang membatalkan itu kalau mubalaghah, kalau mempersangat. Kalau biasa-biasa saja ya enggak. Wa sunnah dan disunnahkan kafu nafsin apa menahan diri antu'amin dari makanan fihi yang ialah di dalam makanan syubhatun adapun hukum syubhat. Wa syahwatin dan sunnah menahan syahwat mubahatin yang boleh, menahan keinginan yang boleh. Kalau menahan keinginan dari yang haram itu bukan sunnah tapi wajib. Ini menahan syahwat yang boleh, keinginan yang boleh. Min masmu'in baik dari satu yang didengar wa muksarin dan sesuatu yang dilihat. Wa masitibin dan menyentuh wangi-wangian, syammihi dan mencium wangi-wangian, itu sunnah ditahan dulu. Kalau mau cium wangi-wangian sunnah ditahan, jangan pakai wangi-wangian dulu. Sekarang walau ta'aradat apabila bertentangan karahatul masih apa kemakruhan karahatu masjid tibi apa kemakruhan menyentuh wangi-wangian liswaimi bagi puasa waraddut tibi dan menolak wangi-wangian fajtinabul masih maka menghindari menyentuh awala ia lebih utama. Kalau bertentangan misalnya antara kemakruhan menyentuh parfum dan menolak parfum, jadi kalau ada orang memberi parfum misalnya, ada orang beri kita parfum, kalau saya ambil saya sentuh makruh gitu. Kalau saya tolak juga makruh ya, gitu. Kalau ada orang misalnya beri kita parfum, kita diberi parfum, kalau kita sentuh parfum itu kita ambil maksudnya itu makruh karena kita sentuh, makruh hukumnya. Kalau kita tolak itu juga makruh karena menolak pemberian itu makruh. Terus mana yang dimenangkan? Apakah kita sentuh saja untuk menghindari kemakruhan menolak, atau kita tolak saja untuk menghindari kemakruhan menyentuh? Maka menghindari kemakruhan menyentuh itu lebih baik. Tolak saja ada apa-apa. Tolak. Jadi kalian dapat kesunahan karena tidak menyentuh, tapi kalian
dapat hukum makruh karena menolak pemberian. Tolak tak apa-apa. Karena itu lebih baik. Lianna karahatahu, karena kemakruhan menyentuh itu tuaddi ialah mengantarkan apa karaha, mengantarkan atau menyebabkan ila nuqsanil ibadati, akan berkurangnya nilai pahala ibadah. Qala berkata fil hilyati, dalam kitab al-hilyah, al-aula adapun yang lebih utama lis-shaimi bagi orang yang sedang puasa tarkul iktihali apa tidak bercela. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Siwakun apa siwak? Ba'da zawali setelah tergelincir matahari, wa qabla ghurubin dan sebelum terbenamnya matahari. Kalau menurut Imam Nawawi kan tidak makruh. Tidak makruh secara mutlak. Baik pagi, siang, sore tidak makruh menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i baru makruh. Wa innama walaupun tidur siapa orang, au akala atau makan siapa orang, karihan kepada suatu yang bau, kepada sesuatu yang tidak disukai, nasian hari lupa, meskipun dia tidur atau makan sesuatu yang bau, itu tetap tidak disunnahkan siwak, tetap dianjurkan, dimakruhkan siwak. Misalnya pada siang hari dia lupa makan, lupa bahwa dirinya puasa, kemudian makan sesuatu yang baunya tidak enak, dan boleh tidak gosok gigi, makruh hukumnya menurut ini. Menurut Imam Nawawi tidak apa-apa. Waqala dan berpendapat jam'un siapa segolongan ulama, lam yukroh itu tidak dimakruhkan apa siwak, bal yusannu bahkan disunnahkan apa siwak. Disunnahkan itu intaghayyara manakala berubah alfamu apa bau mulut binahwi naumin disebabkan semisal tidur. Karena ada yang mengatakan sunnah. Wa mimma dan termasuk sesuatu yata'akkadu yang sunnah muakkad lisaimi bagi orang yang puasa, kaful lisannya adalah menahan lisan. Menahan lisan an kulli muharramin dari setiap sesuatu yang diharamkan. Kakizibin seperti berdusta, wa ghibatin dan ghibah membicarakan orang lain, wa musyatamatin dan musyatamah berkata-kata kotor. Li'annahu karena sungguhnya hal-hal tersebut muhbitun ialah menghancurkan lil ajri akan pahala puasa. Kama sarruhu sebagaimana menegaskan siapa ulama bihi dengan pendapat ini. Wadallat dan menunjukkan alih atas pendapat ini al-akhbarus sahihatu apa beberapa hadis sahih. Wanassa dan menegaskan alih atas pendapat asy-Syafi'i siapa Imam Syafi'i, wal ashabu dan murid-muridnya Imam Syafi'i. Wa qarrahum dan mengakui siapa Nawawi hum kepada Syafi'i wal ashab fil majmu'i dalam kitab al-majmu'. Wa bihi dan dengan pendapat ini yuraddu ditolak bahsul Adzra'i apa kajiannya Imam Adzra'i husulahu kepada diperolehnya pahala. Wa alaihi dan tetap atas orang itsmu ma'siyatihi apa dosa kemaksiatannya. Jadi menurut Imam Adzra'i ya, menurut Imam Nawawi dan kawan-kawan yang di atas itu, kalau ada orang puasa kemudian dia berbohong, ghibah misalnya, mencaci orang, itu selain berdosa, pahala puasanya juga hilang. Tidak ada pahala puasanya. Juga berdosa. Tapi menurut Imam Adzra'i, dia tetap dapat pahala puasa tapi berdosa gitu. Husulahu wa alaihi itsmu ma'siyatihi. Dia tetap dapat pahalanya tapi dia tetap dapat dosa maksiat. Dapat pahala tapi tetap dosa. Wa qala ba'duhum dan bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama yabtulu aslu shaumihi. Batal apa dasar puasanya. Wa huwa qiyasu madzhabi Ahmad, adapun ini adalah aturan mazhabnya Imam Ahmad fi sholati tentang salat fil mausubi di dalam tempat yang digosok. Menurut Imam Ahmad, sholat di tempat yang digosok itu batal, tidak sah. Sama dengan puasa yang berdusta. Itu aslu saumihinya batal. Tidak ada pahalanya. Ya. Walau syatamah dan apabila mencaci hu kepada orang ahadun siapa hu kepada shaim ahadun siapa seseorang, falyaqul maka hendaklah
mengucapkan siapa shaim walau fi naflin, walaupun di dalam puasa sunnah, mengucapkan apa? Inni shaimun. Bilang kalau ada orang yang mencaci, bilang ini shaim, maaf saya sedang puasa. Marrataini sebanyak 2 kali, atau salasan atau 3 kali. Mengatakan itu fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, di dalam hatinya, bilang di dalam hatinya. Tazkiran karena mengingatkan laha terhadap jiwa ya. Tazkiran karena mengingatkan laha terhadap nafsihi. Wa bilisanihi, selain mengatakan dengan hati, wa bilisanihi juga dengan lisannya. Haitsulam yudhannah, sekiranya tidak ada, atau haitsulam yadunnah, sekiranya tidak menduga siapa shaim, tidak menduga riaan akan dia. Kalau tidak khawatir riya, bilang yang nyaring, maaf jangan hina saya sedang puasa gitu. Itu tidak menyakiti orang lain, tidak apa-apa. Jadi ketika kita puasa kemudian ditawari makanan dan itu puasa sunnah semisal, kita bilang aja, maaf saya sedang puasa, tidak apa-apa. Pakai lisan tidak apa-apa selama tidak khawatir riya. Kalau khawatir riya jangan pakai lisan, pakai hatinya saja. Fainik tasur, apabila mencukupkan siapa shaim ala ahadi mata salah satunya, apakah mau pakai lisan atau hati, fal aula, maka yang utama itu bilisanihi, bilang pakai lisannya, mengucap pakai lisannya. Wa sunnah, dan disunnahkan ma'ata'akudi ma'ata'akidi bersama dikuatkan, artinya sunnah muakkad di Ramadhan, di bulan Ramadan, wa asyrihi, dan 10 Ramadan al-akhir yang terakhir, wa asyruhul akhir, adapun 10 Ramadan al-akhir yang terakhir, akadu, ia lebih muakkad lagi. Dan disunnah muakkadkan di bulan Ramadan, dan lebih muakkad lagi di 10 terakhir Ramadan. Apa yang disunnahkan? Iktsaru shadaqatin, apa? Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu disunnahkan ketika bulan puasa, lebih-lebih ketika 10 terakhir di bulan puasa. Wa tausi'atun ala iyalin, dan memberi kelapangan kepada keluarga, memberi kemudahan kepada keluarga. Wa ihsanun alal aqaribi, dan berbuat baik kepada kerabat, kepada keluarga. Wal jirani, dan tetangga. Lil ittibai, karena ikut Nabi. Wa yuftira, dan disunnahkan ayuftira, memberi buka siapa shaim as-shaimina, kepada orang-orang puasa yang lain. Ya'syahum ayyushihim, artinya memberi makanan siapa shaimhim, kepada shaimin, in qadara, apabila mampu siapa shaim. Jadi orang yang puasa itu disunnahkan membagi-bagikan takjil, disunnahkan membagi-bagikan makanan kepada orang-orang puasa yang lain, terlebih kepada orang miskin yang sedang puasa, yang tak punya buka. Itu tambah sangat sunnah itu memberi mereka itu. Jadi istilahnya sahur on the road, sahur di tengah jalan, sambil membagi-bagikan sahur, ya bagi-bagi sahur kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sunnah. Kesunnahan ini apabila yang mau membagikan ini mampu, kalau tak mampu ya tidak usah bagi-bagi, makan sendiri. Wala, dan jika tidak mampu, fa'ala nahwi syurbatin, maka hanya dengan segelas air itu sudah cukup untuk bagi-bagi. Wa iksharu tilawatin, dan memperbanyak membaca lil Qur'ani, kepada Qur'an. Fi ghairi nahwil hasyi, di selain WC ya. Kalau di WC ya tidak sunnah baca Quran. Sebenarnya tidak usah ditaruh, ini sudah tahu ya. Karena itu secara penilaian akal sudah jelas tidak layak. Bisa baca Quran di WC. Di kamar mandi meskipun bukan WC ya tidak layak baca Quran. Disunnahkan memperbanyak baca Quran di selain WC. Walau nahwa tarikin, walaupun di tengah jalan, baca Quran di jalan tidak apa-apa, sambil jalan. Itu sunnah. Wa afdalul awqati, adapun waktu-waktu yang lebih utama lil qiraati, untuk baca Quran, minan nahari, di siang, ba'da subhi, setelah subuh. Kalau siang yang utama itu baca Qurannya setelah subuh. Wa minal laili, kalau malam hari, fis sahri ketika sahur, setelah sahur baca Quran, itu yang utama.
Fa bainal isya ini kemudian di antara dua isya, di antara maghrib dan isya. Ya, setelah sholat maghrib baca Quran. Ya. Waktu antara maghrib dan isya itu yang utama. Wa qiraatul laili adapun membaca di malam hari itu aula lebih utama dibandingkan siang hari. Wa yang bagi dan sepantasnya ayyakuna ada sya'nul qari'i apa sikapnya pembaca. At-tadabburu ialah at-tadabburah ya, khabarnya yakunu. At-tadabbur ialah merenungkan Quran. Qala berkata Abu Laisi, siapa Abu Lais fil Bustani dalam kitab Al-Bustan yaitu Bustanul Arifin. Berkata siapa Imam Abu Lais di dalam kitab Bustan yaitu Bustanul Arifin, perkataan apa yang bagi sepantasnya lil qairi bagi pembaca ayyahtama apa menghatamkan siapa qari Al-Qur'an kepada Quran fis sanati dalam 1 tahun marrataini sebanyak 2 kali. Kalau bisa katanya Imam Abu Lais dalam 1 tahun orang itu hatam Quran 2 kali, ya, sangat sedikit. 1 tahun hatam 2 kali berarti 6 bulan 1 hataman. Untuk hatam perlu waktu 6 bulan. Paling sedikit 1 tahun itu hatam 2 kali kalau bisa. Illam yaqdur ala ziyadati jika tidak mampu siapa orang ala ziyadati untuk lebih dari 2. Jadi paling sedikit 2. Waqala Abu Hanifah dan berpendapat siapa Abu Hanifah, man orang qara yang membaca siapa man Al-Qur'an kepada Quran fi kulli sanatin di setiap 1 tahun marrataini kepada 2 kali faqad adda maka sungguh telah melaksanakan siapa orang haqqahu kepada haknya Quran. Jadi 1 tahun 2 kali itu diusahakan hatam ya, 1 tahun 2 kali itu sedikit, sangat sedikit itu. 1 hari 5 juz saja, 5 juz 5 lembar, 1 hari 5 lembar itu sudah sangat hatam 2 kali itu 1 tahun. Wa qala dan berpendapat Ahmad siapa Imam Ahmad yukrahu dimakruhkan ta'khiru khatmatin apa mengakhirkan hataman aksara kali lebih banyak min arba'ina yauman dari 40 hari. Disunnahkan dimakruhkan khatam di luar 40 hari. Jadi kalau bisa selama 40 hari hatam, 40 hari hatam, 40 hari hatam gitu. Kalau lebih dari itu aksaru min arba'ina yauman itu makruh bila uzrin kalau tidak ada uzur. Hukumnya makruh kalau tidak hatam Quran selama 40 hari. Kalau di luar 40 hari itu makruh. Kalau tanpa uzur. Di hadis ini Umar karena ada hadis dari Ibnu Umar. Hadisnya bisa dilacak sendiri ya, di anahnya itu ada. Wa iksaru ibadatin dan disunnahkan juga iksaru ibadatin memperbanyak ibadah. Ketika puasa disunnahkan memperbanyak ibadah. Wa i'tikafin dan memperbanyak i'tikaf. Il ittiba'i karena ikut Nabi. Siyama lebih-lebih. Siyama itu bitasydidil ya dengan ditasydidkan ya-nya siyama. Wa qad yukhaffafu dan kadang tidak ditasydid apa ya? Siyama. Bisa siyama, bisa siyama. Wal afsah adapun yang kaul yang paling fasih jarruma adalah mengejarkan kalimat ba'daha setelah siyama. Wa taqdimula dan mendahulukanlah. Yang lebih utama itu pakai la siyama. Mendahulukan la alaiha atas siyama. Wa ma adapun emaknya emma zaidatun ilah ma zaidah. Wa hiya adapun lafaz siyama dalatun ialah menunjukkan apa lafaz siyama ala annama bahwa sungguhnya sesuatu ba'dah yang setelah siyama aula bil hukmi ia lebih utama hukumnya mimma dibandingkan sesuatu qablahai sebelumnya siyama. Lafaz siyama itu faedahnya adalah menunjukkan bahwa pernyataan yang setelah siyama itu lebih utama dibandingkan pernyataan yang sebelumnya siyama. Dan disunnahkan i'tikaf siyama asyri akhirihi, lebih-lebih 10 di akhir Ramadan. Nah, itu sangat sunnah berarti. Menunjukkan bahwa asyri akhirihi ini lebih utama hukumnya dibandingkan yang sebelum 10 terakhir.
Fa yata'akkadu maka sunnah muakkad lahu bagi shaim iksarus salasati apa memperbanyak yang 3 al-mazkurati yang telah disebutkan itu lil ittibai karena ikut Nabi. Usannu dan disunnahkan ayam suku apa diam siapa shaim mu'takifan hala i'tikaf ila salatil id untuk salat id. Ketika waktu hari raya sunnah diam di masjid menunggu salat id. Wa ya'takifa dan i'tikaf qabla dukhulil asri sebelum masuk 10 tanggal 10 10 ya. Wa yata'akkadu 10 terakhir maksudnya. Wa itakadu dan sunnah muakkad iksarun ibadatil madhkurati apa memperbanyak ibadah al-madhkurati yang telah disebutkan itu. Ibadah-ibadah yang disebutkan i'tikaf, kemudian apa sedekah ya, yang telah disebutkan tadi. Fihi di dalam di Ramadan fihi di dalam asyrun di dalam 10 terakhir itu raja'a musadafati lailatul qadari karena mengharap bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Al-hukmi wal fasli artinya malam penghukuman wal fasli dan malam keputusan. Awisyarati atau awisyarafi atau malam yang mulia. Awisyarafi atau malam yang mulia. Wal amalu adapun beramal fi dalam Lailatul Qadar khairun yalah lebih baik minal amali dibandingkan beramal fi alfi syahrin di dalam 10 bulan laisa fiha yang tidak ada fiha di dalam alfi syahrin lailatul qadari apa malam lailatul qadar. Wa adapun malam lailatul qadar munhasiratun ialah terbatas indana menurut kita fihi di dalam 10 terakhir itu. Menurut Syafi'i lailatul qadar itu hanya bisa terjadi di 10 terakhir Ramadan. Farjaha maka adapun yang paling bisa diharapkan malam Lailatul Qadarnya autaruhu adalah malam-malam yang ganjil. Warja autarihi adapun malam-malam ganjil yang paling bisa diharapkan Lailatul Qadarnya inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i Lailatul Hadi adalah malam 1 awit tsalisi atau 3 wal isyirina dan 20 yaitu malam 21 dan malam 23 itu paling memungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Waqtara dan memilih An-Nawawi Imam Nawawi wa ghairuhu dan lainnya Imam Nawawi intiqalaha kepada berpindahnya malam. Intiqalaha kepada berpindahnya malam. Artinya bisa saja di malam 10 terakhir itu atau di malam-malam yang lain menurut Imam Nawawi boleh saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.